Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kelas 8. Hari ini kita belajar mengenai materi yang kemarin ya, melanjutkan. Kemarin materinya adalah tentang berita seputar Indonesia. Sudah belajar mengenai berita seputar Indonesia. Sudah Ibu jelaskan mengenai unsur-unsur dari teks berita, yaitu 5W plus 1H, what, who, when, where, why, how. Ini kalian menentukan adik Simba atau 5W plus 1H berpatokan dari buku paket halaman 3. Bagi yang tidak punya buku paket, nanti akan Ibu informasikan ya di grup seperti apa gambarnya. Pertanyaan, jadi pertanyaannya berpatok pada unsur-unsur berita 5W plus 1H atau adik Simba. Jadi yang pertama apa? Peristiwa apa yang terjadi? Berarti halnya. Apa halnya? Padatnya, pelabuhan, Merak. Yang kedua siapa? Siapa berarti menanyakan pelakunya. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Truk-truk pengangkut barang non sembako. 3. Di mana? Di mana berarti menanyakan tempatnya. Di mana peristiwa itu terjadi? Unsur beritanya adalah di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat kapan? Kapan berarti menanyakan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Beritanya adalah 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa berarti menanyakan alasan. Mengapa adanya larangan melintas bagi truk sembako pada 21 sampai 25 November. Berarti alasan mengapa terjadi padatnya pelabuhan Merak karena ini. Yang keenam, bagaimana berarti peristiwanya? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Bagaimana proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Jadi membuat antrian yang padat gitu. Seperti itu cara jawabnya. Sebelumnya sudah Ibu berikan materi mengenai unsur-unsur dari teks berita, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba. Sekarang tugas kalian adalah menentukan 5W plus 1H atau adik Simba dari teks berita yang akan Ibu bacakan. Mahfud minta Satgas Operasi di Papua jangan lakukan pelanggaran HAM. Jakarta, Kompas.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD meminta Satuan Tugas atau Satgas TNI, Polri, dan BIN di Papua tidak terpancing untuk bertindak melanggar hak asasi manusia atau HAM. Mahfud mengatakan bahwa tugas pemerintah, TNI, dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi COVID-19 termasuk di Papua. Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik. Jangan sampai karena kita fokus menangani COVID, lalu tugas lain terabaikan. Misalnya, masalah ekonomi dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita, kata Mahfud. Mahfud mengatakan tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, kata dia, menjaga keutuhan integrasi dan teritori agar tidak terpecah. Terkait hal ini, ada 3 tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di Laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti Papua, sini ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata, katanya. Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat berdialog dengan Satgas Operasi di Timika, Papua, Rabu 22 Juli 2020. Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati. Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati dan tidak terprovokasi oleh pihak lain, ujar Mahfud dalam keterangan tertulis Rabu sore. Mahfud menghimbau agar pasukan dapat mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan. Mahfud mengatakan bahwa tugas pemerintah, TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi COVID-19 termasuk di Papua. Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dimudahkan dalam belajarnya dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.